Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat pagi ya. Berjumpa lagi dengan kita. Hari ini kita sudah mulai pengerjaan lahan teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu sudah kita panen ya. Hasilnya juga sudah cukup memuaskan ya teman-teman ya. Dengan ini tanam sen ya, yang dengan lahan ini ya teman-teman ya, perkiraan sekitar 3/4 hektar itu bisa dapat sekitar 6,5 ton ya. Jadi ya saya kira lumayan bagus ya, dengan lahan 3/4 dapat segitulah sudah bagus. Dan alhamdulillah dengan harga yang di tahun ini beberapa minggu yang lalu sempat turun, dan tapi sekarang harga lumayan bagus. Bahkan di kita per kemarin kita panen itu sekitar tembus 6.000 teman-teman ya, 5.800 5.900 untuk per kilonya. Lumayan bagus juga. Kemudian untuk hari ini kita persiapan pengolahan teman-teman ya. Jadi langkah-langkah apa yang harus disiapkan untuk pengolahan lahan, kita belajar bareng. Pematangnya memang harus dirapikan ya. Ini hanya di tempat kami kalau namanya di tamping ya, jadi tidak dibuat rapi karena airnya masih lumayan bagus dan masih lebar lah seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau dirapikan yang juga boleh ya, tapi ini karena sudah mepet waktunya, tidak sempat, jadi pekerjaan juga jarang, jadi ya kita terpaksa kita ginikan. Berikutnya ini teman-teman ya, yang paling penting itu di MT2 itu adalah padi itu harus roboh teman-teman ya. Jadi harus dirobohkan dahulu ya. Jadi usahakan sebelum misalkan mau tanam ya, paling enggak 2 minggu itu padi sudah dirobohkan dulu teman-teman. Karena biasanya di musim MT2 ini yang terjadi adalah padinya itu asem-aseman teman-teman. Kenapa? Karena yang terjadi adalah padinya ya, sisa-sisa padi itu belum benar-benar membusuk teman-teman. Itu yang bahaya bagi tanaman kita gitu ya, yang menyebabkan asem-aseman dan sebagainya. Padinya menguning itu adalah jeraminya ini belum benar-benar membusuk. Makanya kita perlu waktu ya, sebaiknya ini 3 kali kalau saya teman-teman ya. Jadi 3 kali pengerjaan. Yang pertama kita robohkan dulu ya, tahap awal ya, biar padinya itu membusuk dulu ya. Kemudian habis ini, setelah roboh ini ya, dan padi sudah terlihat membusuk ini, paling bagus lagi kita kasih dengan E4 teman-teman ya. Maaf ya, ini agak rame karena teman-teman yang di sebelah masih mengerjakan ini traktor nih ya, membajak ya. Nah, ini paling bagus kalau kita kasih E4 teman-teman ya. Jadi insya Allah besok kita spray dengan E4 ya, dengan E4 biar mikroorganisme itu bisa membantu mempercepat pembusukan ya. Ini tidak usah banyak-banyak airnya, segini aja udah cukup ya. Kalau nanti terlalu banyak malah nutrisinya yang nanti eman-eman teman-teman ya. Jadi sementara airnya segini biar cepat membusuk, kita kasih dengan E4. Apakah perlu dicampur lagi dengan yang lain ya? Saya kira nggak perlu ya, cukup E4 saja ya. Silakan disesuaikan dengan lahannya berapa tangki ya. E4 itu benar-benar bisa menghancurkan ini teman-teman, lahan pertanian, jerami dan sebagainya. Jadi pembusukannya cepat berlangsung, kemudian tanah juga insya Allah bisa lebih netral teman-teman ya. Karena biasanya di MT2 ini, karena MT1-nya airnya banyak ya, itu efeknya adalah
pH-nya itu turun, pasti turun ya. Karena air terus digenangi terus ya. Makanya di MT2 ini ya, kalau padi belum benar-benar membusuk, sebaiknya jangan ya. Ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini baru dikerjakan kemarin ya. Ini nanti siang mau ditanami ya. Ini yang saya kira kurang tepat ya. Kalau mau cari cepat ya nggak apa-apa, tapi ini ya padi baru dirobohkan kemarin, hari ini sudah mau ditanami. Ini yang kurang cocok lah ya. Jadi sebaiknya dirobohkan. Nah nanti di tahap kedua, nanti kita hancurkan lagi ya teman-teman ya, agar lebih sempurna. Nah nanti tahap 3 baru diratakan. Biasanya seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya untuk memulai sama dengan tanam manual pada umumnya. Ya, apalagi ini yang daerah banyak air teman-teman ya. Ini pasti asam-asaman atau itu ya, tanahnya masam itu pasti terjadi. Makanya ini harus lama. Dan ini lahan yang satunya. Nah yang ini belum teman-teman ya. Nah ini masih baru petik beberapa hari, jadi belum sempat dihancurkan. Nanti panennya juga beda, atau tanamnya juga beda waktu nanti. Nah kalau seperti ini teman-teman, bedanya apa dengan yang sudah ini tadi ya. Kalau ini saran saya, kalau saya biasanya ini saya rondap teman-teman ya. Saya rondap, kemudian saya kasih insektisida yang sistemik yang berbahan aktif untuk mengendalikan wereng. Karena biasanya MT2 tuh werengnya itu banyak teman-teman ya. Banyak banget kalau musim 2 itu. Karena di musim 1 belum sempat mati dan sebagainya, teman-teman sudah dibajak lagi dan sebagainya. Jadi hama wereng masih banyak ya. Yang kemarin menyisa di batang-batang seperti ini ya. Ini masih banyak ya. Ini apalagi ada bekas-bekas seperti ini ya. Ini dia pasti akan, kalau tidak dikendalikan, nanti ketika tanaman padi itu tumbuh, nah itu dia nanti akan nyerang di padi muda. Jadi pertama adalah kalau yang seperti ini teman-teman, saran saya sih di rondap biar cepat kering, cepat membusuk ya. Kemudian kita kasih insektisida berbahan aktif, apalah terserah, yang penting untuk hama wereng ya. Kemudian usahakan yang sistemik, karena nanti ketika sistemik dia prosesnya lama, dan pada saat padi kita sudah ditanam itu masih aman lah ya, bekerjanya masih lama. Karena ini bajaknya juga masih mungkin 4-5 hari lagi. Jadi masih ada waktu untuk menghancurkan padi-padi ini menggunakan obat rumput ya. Jadi itu teman-teman langkah-langkah persiapan untuk lahan. Jadi persiapan lahan itu kalau saya persiapan itu adalah 30% teman-teman ya. 30% keberhasilan kita, karena ketika lahan ini tidak dikelola dengan baik ya, efeknya itu yang bahaya ya. Tadi saya sampaikan yang sering terjadi di musim kedua itu adalah wereng dan asam-asaman. Itu pasti karena air curah hujan yang tinggi di musim MT1 kemarin ya. Itu saya kira teman-teman yang perlu kita sharingkan pada persiapan di pengolahan lahan MT2 ya. Terus berkarya, dan jangan lupa ya, persiapan itu harus kita tulis, kita data teman-teman ya, biar kita tidak teledor lah, minimal seperti itu. Sekian dari sharingnya pagi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.